Halo, jumpa lagi dengan saya. Cerita saya pada hari ini bicara tentang tetap bernyanyi di masa kesukaran, di masa sulit, di masa ketidakpastian. Saya belajar dari Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 40. Saya belajar di sana dituliskan bahwa Paulus dan Silas mendapat penglihatan dari Tuhan, dan mereka menyadari Tuhan yang menuntun mereka untuk mereka pergi ke Makedonia untuk memberitakan Injil di sana. Dan selesai dari Makedonia, mereka bertolak ke Filipi. Nah, di Filipi mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka didera, dipermalukan, difitnah, bahkan mereka dipenjara. Di penjara itu pun mereka dibelenggu. Ya, dibelenggu di penjara, dan di penjara itu mereka diletakkan di tengah. Namun yang menariknya di ayat 26, meskipun di dalam penjara, Paulus dan Silas masih tetap bisa menaikkan doa dan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Yang menarik adalah di tengah penderitaan yang sulit seperti itu, tubuh mereka didera, disiksa, kaki mereka dipasung. Tahu ya Bapak Ibu, dipasung kakinya, dibelenggu, gak bisa bergerak kemana-mana. Mereka seperti penjahat kelas atas, kelas kaliber yang tidak bisa awas, hati-hati, dijaga dengan ketat, jangan sampai lepas. Saya nggak tahu kesalahan apa yang mereka lakukan sampai mereka mengalami itu, tapi di tengah penderitaan itu Paulus dan Silas masih bisa bernyanyi dan berdoa. Apa yang membuat Paulus dan Silas, nyanyian mereka itu bisa bernyanyi? Yang pertama, mereka bernyanyi dengan pemahaman yang benar. Sebuah nyanyian yang dilantunkan seperti sebuah doa kepada Allah itu membawa mereka, karena apa? Lahir dari sebuah pemahaman yang benar. Meskipun Tuhan menyuruh mereka ke Makedonia, mereka tidak marah kepada Tuhan. Mereka tidak ngomel-ngomel sama Tuhan. Walaupun mereka menderita, Tuhan kok yang suruh kita ke sini, tapi mereka tidak ada sedikit pun untuk marah kepada Tuhan. Karena apa? Mereka bisa melihat rencana Tuhan di balik penderitaan mereka. Nah, yang kedua, ketika mereka mengalami penderitaan seperti itu, mereka menganggap diri mereka layak menderita seperti itu karena nama Yesus. Kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul 5 ayat 41, dikatakan mereka menganggap penderitaan yang mereka tanggung itu adalah sebuah hak istimewa, sebuah kesempatan yang istimewa untuk mereka, karena mereka menderita penderitaan yang berat itu demi nama Yesus, karena nama Yesus, karena memberitakan nama Yesus. Kemudian kita perhatikan lagi yang kedua, selain mereka bernyanyi dengan pemahaman yang benar, yang kedua, bernyanyi itu dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu, coba kita lihat ketika Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi, mereka berdoa bukan supaya mereka lepas dari penderitaannya. Mujizat Tuhan terjadi, mereka bisa diselamatkan dari penderitaan ini, dari penjara itu. Bukan itu yang menjadi motivasi mereka. Tujuan mereka menaikkan doa itu kepada Tuhan tertulis di ayat 25 itu dikatakan, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dikatakan to celebrate God in singing. Artinya apa? Memuliakan Tuhan, menyanjung Allah melalui puji-pujian. Jadi mereka berdoa, menjadikan doa sebagai sebuah nyanyian itu bukan supaya mereka lepas dari penderitaan mereka, bukan supaya ada mukjizat mereka alami pada saat itu, tetapi memang mereka murni menyanjung, mengagungkan kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Buktinya apa? Motif mereka dalam berdoa dan bernyanyi, waktu pintu penjara terbuka, mereka tidak lari, mereka tidak meninggalkan penjara, mereka tetap diam di situ dan tidak kemana-mana. Ya, sampai kita perhatikan di ayat 28, kalau Bapak Ibu baca itu dikatakan, kami semua ada di sini, jangan takut, jangan siksa dirimu. Paulus berkata kepada kepala penjara, karena kepala penjara udah ketakutan. Waktu Paulus dan semua tawanan itu pintu terbuka dan melarikan diri, nyawa dia terancam dan dia akan dibunuh oleh pemerintah karena dia tidak menjalankan tugas dengan baik.
Tapi yang terjadi apa? Paulus tidak melarikan diri walaupun pintu penjara itu sudah terbuka. Bernyanyi dengan motivasi yang benar. Yang ketiga, bernyanyi dengan kesungguhan hati. Kita perhatikan di ayat 25. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, posisi penjara Paulus ada di tengah. Tetapi orang-orang seluruh penjara itu mendengar pujian mereka. Yang ketiga, bernyanyi dengan kesungguhan hati. Bernyanyi dengan kesungguhan hati melahirkan orang-orang yang ada di sekitar itu pun bisa mendengar. Artinya apa? Penderitaan yang mereka alami, kesakitan tubuh fisik yang dialami Paulus dan Silas tidak menghentikan mereka untuk menaikkan puji-pujian dengan kesungguhan hati. Penderitaan, kesakitan tidak mengurangi kesungguhan hati untuk memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita dapat memuji-muji Tuhan dengan kesungguhan hati di tengah-tengah masa sulit ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Mari belajar dari Paulus. Penderitaan Paulus pada saat itu mungkin tidak sama dengan kita, tetapi konteksnya sama-sama menderita. Tapi Paulus tetap berdoa, bernyanyi dengan 3 poin. Bernyanyi dengan pemahaman yang benar, motif yang benar, kesungguhan hati, mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan yang paling menarik adalah nyanyian yang mereka lakukan itu, yang naikkan itu dengan penuh dengan kuasa. Sebuah nyanyian yang dilantunkan itu penuh dengan kuasa akan melahirkan yang pertama, terjadinya demonstrasi kuasa Allah. Kita perhatikan di ayat 26, waktu Paulus dan Silas menyanyikan pujian doa-doa mereka, pintu penjara terjadi gempa bumi. Sendi-sendi bangunan penjara itu goyang. Kemudian apalagi pintu penjara terbuka. Rantai belenggu mereka terputus. Bukan hanya mereka, semua tawanan lain ikut terputus rantainya. Sebuah nyanyian yang penuh dengan kuasa akan melahirkan apa? Demonstrasi Allah. Kuasa Allah akan dinyatakan, membebaskan yang terbelenggu. Kita lihat ini yang terjadi. Kemudian nyanyian yang dipenuhi dengan kuasa akan melahirkan apa? Bukan demonstrasi ilahi saja yang kelihatan, tetapi yang kedua apa? Ada proklamasi Injil. Ayat 28 sampai 34 menarik sekali di sini, Bapak Ibu. Waktu kepala penjara itu dipenuhi rasa ketakutan melihat pintu penjara sudah terbuka, belenggu-belenggu para tawanan terbuka. Dia ketakutan, dia mau bunuh diri, mau ngambil pedang, tetapi Paulus melarang, jangan siksa dirimu. Dan menariknya, kepala penjara ini bertanya kepada Paulus, bagaimana aku supaya selamat? Dan Paulus memakai kesempatan ini untuk memberitakan Injil, dan dia mengatakan, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Yesus secara pribadi dan mereka dibaptis. Mari kita lihat itu nanti di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 34. Dan mereka dibaptis, mereka percaya. Kepala penjara itu bergembira dan bersukacita sekali karena ia dan keluarganya telah menjadi percaya kepada Allah. Di ayat 34, sebuah nyanyian melahirkan kuasa. Demonstrasi Allah dinyatakan. Yang kedua, Injil diberitakan, memberi pelepasan kepada orang, pertobatan sejati. Sama seperti kepala penjara, bisa dibaptis, kemudian menerima Yesus secara pribadi, kemudian dibaptis. Yang ketiga, sebuah nyanyian yang berkuasa melahirkan persekutuan orang percaya pun menjadi diteguhkan. Di ayat 40, kesaksian Paulus dan Silas membuat rekan-rekan saudara-saudara seiman yang lain bersukacita dan bergembira. Kesaksian Paulus itu sangat menghibur saudara-saudara yang lain yang mendengarkan mereka, kisah mereka, pengalaman hidup mereka ketika melayani di Filipi, di Makedonia dan Filipi ini. Menyadari bahwa apa? Sebagai pengikut Kristus pasti ada tantangan, ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesukaran yang akan dihadapi. Tetapi penghiburannya apa? Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya.
Apa respon kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di masa sekarang ini? Situasi menyeramkan, situasi yang tidak ada kepastian, tidak punya uang lagi untuk beli makanan, tidak punya pekerjaan, atau tidak ada yang pasti di masa-masa ini. Usahaku pun tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Semua orang berdiam di rumah dan tidak bisa keluar. Masih bisakah kita bernyanyi dengan puji-pujian yang tertuju kepada Tuhan? Puji-pujian yang dengan pemahaman benar bahwa penderitaan apapun yang aku alami saat ini tidak mempengaruhi aku menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa memberikan kelepasan dari setiap belenggu penderitaan. Masihkah aku bisa bernyanyi? Nyanyian seperti apakah yang aku kumandangkan? Mungkin kita tidak jauh beda rasanya, kita seperti dalam penjara saat ini Bapak Ibu. Tetapi mari belajar dari Paulus dan Silas. Mata kita tujukan kepada Tuhan Yesus, tertuju kepada Tuhan, dan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, mengagungkan, bukan supaya kita lepas dari COVID ini. Cepatlah COVID ini berlalu. Kalau kata Tuhan, ini tidak akan berlalu sampai 5 tahun lagi. Adakah kita yang bisa merawat? Tidak ada yang bisa. Tetapi mari kita berdoa, Tuhan, di tengah-tengah masa COVID ini, berikan aku sukacitamu. Aku mau memuji, mengagungkan Engkau karena Engkau berdaulat dan Engkau punya kehendak atas segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Engkau ada dan selamanya Engkau menuntun, berotoritas di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bagianku adalah memuji, mengagungkan-Mu dan memberitakan kebenaran-Mu. Ada banyak orang yang semakin hari semakin banyak datang kepada Tuhan, mencari Tuhan Bapak Ibu di tengah-tengah masa sukar ini. Haleluya, puji Tuhan. Itu merupakan penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan. Artinya apa? Meskipun situasi sulit, tidak ada kepastian, jangan pernah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan pernah pudar. Tetaplah arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Naikkan pujian-pujian, pujian yang tertuju kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Pengikut Kristus bisa mengalami banyak penderitaan, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat memberikan jalan pertolongan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.